Berjumpa kembali dalam perkuliahan kita. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas materi yang akan saya jelaskan di slide berikut ini. Silakan belajar, jangan lupa kerjakan forum Anda dan tugas Anda. Setiap pertemuan, keaktifan Anda sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan. Semoga rekan-rekan mendapatkan pemahaman dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjutkan lagi kuliah kita analisis informasi keuangan. Sebagai pengantar rekan-rekan, hari ini saya akan jelaskan melanjutkan dari pembahasan kita kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang analisis neraca bagian aktiva atau aset. Saat ini kita akan bahas analisis neraca bagian pasiva atau sering disebut atau saat ini disebut pasiva ini liabilitas ya, kewajiban atau hutang ya. Akuntansi saat ini menyebut pasiva adalah liabilitas, aktiva itu disebut sebagai aset. Baik, hanya perbedaan istilah saja. Apa itu liabilitas? Apa itu hutang? Kalau secara awam, hutang adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran karena kita sudah memiliki komitmen atas kewajiban yang sudah kita Oke, ulang lagi dah. Kacau, udah kacau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita, analisis informasi keuangan. Kalau kemarin kita bahas analisis neraca aset atau aktiva. Aktiva sama dengan aset ya. Saat ini kita akan bahas analisis neraca bagian pasiva atau liabilitas. Apa itu liabilitas? Liabilitas itu adalah hutang. Hutang itu apa? Kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan komitmen atau perjanjian yang sudah disepakati. Ya, menurut Sofyan Syafri Harahap menyatakan kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saldo buku ke periode tahun berikutnya. Ya, bahasa teorinya mungkin agak membingungkan, tapi lebih akan dipahami kalau kita sampaikan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan ada kewajiban untuk membayar. Kenapa untuk membayar? Karena sudah ada komitmen di awal. Komitmen apa? Komitmen atas pembayaran di mana kita sudah menerima manfaat dari hutang itu. Jadi kita terima dana karena berhutang dan kita ada kewajiban untuk membayarnya. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Secara umum, liabilitas itu sama seperti aset, terbagi dua, current dan non-current. Kalau di hutang, current itu hutang jangka pendek, yang 1 tahun periode akuntansi, dia harus lunas. Yang non-current liabilitas, jangka panjang, dia boleh dilunasi lebih dari 1 periode akuntansi. Oke, saya akan langsung saja. Jadi, current dan non-current liabilitas, contoh-contohnya dapat rekan-rekan baca di modul kita, tapi yang terpenting untuk dijelaskan adalah terkait dengan saham. Kalau kita bicara ekuitas, jadi di dalam neraca itu, ngulang lagi ya, di dalam neraca ada aset juga terbagi, ada current dan non-current, ada liabilitas juga terbagi, ada current dan non-current, ada ekuitas, equity. Equity itu apa? Equity itu modal. Modal biasanya dinyatakan dengan saham. Plus, ekuitas itu ditambah dengan laba ditahan. Saham, nah ini yang lebih penting ya untuk dipahami. Saham itu terbagi lagi. Ada saham biasa atau common stock, ada saham preference atau preference stock. Oke, apa itu saham biasa? Gitu ya. Saham biasa itu saham yang secara normal dipasarkan di pasar saham. Atau bahasa terangnya adalah saham yang menyatakan nilai lembar sahamnya itu sesuai dengan nilai modalnya. Dan dia berhak kepemilikan saham itu mengikuti rapat umum pemegang saham, RUPS ya. Di mana dalam rapat umum pemegang saham, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berapa besar jumlah saham yang disertakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya
Apa itu preferred stock atau saham istimewa? Saham yang menjelaskan nilai nominal sahamnya, tetapi keistimewaannya apa? Pemegang sahamnya memperoleh penghasilan tetap dalam bentuk dividen setiap kuartal 3 bulan. Jadi itu keistimewaannya, preference stock. Kalau saham biasa, dividennya biasanya sangat dipengaruhi berapa tingkat laba perusahaan. Tapi kalau saham preference, itu penghasilan atau pendapatan pemegang sahamnya tetap. Baik rekan-rekan, ada beberapa contoh perhitungan yang rekan-rekan sebaiknya pelajarin juga dari tugas maupun kuis, dan silakan berdiskusi dalam forum. Beberapa contoh juga dan link juga terkait penjelasan analisa terkait dengan pasifa atau liabilitas ini tersedia, silakan dipelajari. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.